فبالله. Kalian tahu nggak? Ada satu jenis investasi yang tidak bakal pernah rugi, bahkan saat kita sudah tidak ada lagi di dunia ini. Namanya amal jariah. Bayangkan, setiap batu bata yang tersusun dan setiap ayat Al-Quran yang dibaca santri di sini, pahalanya terus mengalir ke rekening akhiratmu. Saat ini, kami sedang membangun markas tahfiz. Insya Allah Ta'ala, nantinya akan dididik dan dibina anak-anak kaum muslimin menjadi da'i dan penghafal Al-Quran. Yuk saudaraku, ubah harta duniamu menjadi tabungan abadi di akhiratmu. Pembangunan kami saat ini masih membutuhkan uluran tangan. Jangan biarkan harta kita mengendap tanpa makna. Salurkan donasi terbaikmu melalui nomor di bawah ini. Nah, ini penampakan masjid kita yang masih proses pembangunan, masih butuh finishing, masih butuh uluran tangan kita, masih Allah berikan kesempatan untuk kita, mungkin Anda atau siapapun itu, untuk bisa menyelesaikan pembangunan masjid ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Lagi marak teman-teman sekalian tentang kasus LGBT yang mengaitkan seorang syekh, katanya ini syekh yang mungkin ma'ruf, kita sudah kenal semua, dengan inisial Sam. Namun sebagian orang menjadikan kejadian ini banyak orang yang terindikasi atau terkait dengan permasalahan Sam ini. Taruhlah diantaranya yang kita tahu bersama, Sam ini juga pernah podcast duduk bersama dengan Heri Pras, ya saudara kita Heri Pras. Sehingga tidak sedikit orang-orang yang memang menunggu momen yang sangat tepat ini untuk menghantam dan menghajar Heri Pras dengan mengatakan boleh jadi Heri Pras juga terindikasi ada keterkaitan dengan si Sam ini. Artinya Heri Pras juga tidak jauh beda dengan si Sam ini, karena Heri Pras dalam beberapa podcastnya atau videonya, dia kemudian, kata mereka ya, dia kemudian menyanjung, memuliakan, bahkan ya, dengan terang-terangan Heri Pras itu kemudian mengatakan di antara gurunya adalah si Sam ini. Sehingga ya sebagian orang juga menjadikan momen ini, oh ternyata Heri Pras, Sam ini, Salafi Wahabi memiliki penyakit yang tidak main-main atau terindikasi dengan LGBT. Maka zaman Allah Subhanahu wa taala, ya sedikit yang saya ingin sampaikan agar permasalahan ini tidak menjadi bola liar yang merembes kemana-mana, ya, kita sangkut pautkan dengan sesuatu yang tidak ada sangkut pautnya atau tidak ada terindikasi dengan permasalahan si Sam ini. Yang pertama, zaman rahmatullah, kita tetap mengedepankan asas praduga tidak bersalah, ya, asas praduga tidak bersalah. Artinya apa? Sam sekarang ini kita tahu berada di Mesir. Sehingga ya, toh kalaupun dia memiliki penyakit yang seperti ini, LGBT, setelah di speak up, ya, ada beberapa ustadz yang speak up, ustadz nasional seperti Abi Maki dan seterusnya, maka kita katakan permasalahan ini tidak akan menjadi clear, menjadi terang beneran buat kita semuanya sampai si Sam ini kemudian kita datangkan ke Indonesia dan kemudian diperadilankan dan didatangkan saksi-saksi siapapun diantara yang menjadi korbannya kalaupun terjadi pelecehan seksual. Nah, ini yang pertama, tetap kita mengedepankan asas praduga tidak bersalah. Ya, walaupun indikasinya sudah ada indikasi yang sangat besar. Ya, diantaranya dia ke Mesir dan sudah dipanggil, sudah ada pemanggilan dari kejaksaan dan sampai sekarang dia tidak kembali ke Indonesia. Nah, kemudian indikasi yang kedua adalah adanya persaksian dari beberapa korban pelecehan seksual oleh si Sam ini.
Bahkan ada beberapa asatidzah Abi Maki, Ustaz Abi Maki, saya kasih lihat dulu fotonya. Apakah benar dia Ustaz Abi Maki ya? Ustaz Abi Maki. Ya, supaya saya tidak salah orang. Nah, sudah benar ya. Ini salah seorang ustaz atau dai yang sudah men-speak up permasalahan sisam. Ini Ustaz Abi Maki. Ya, ini ustaz nasional yang mungkin antum sudah sering lihat di warawiri di media di televisi nasional. Yang saya sayangkan zaman rahmatullah, ternyata ada poin yang saya dapatkan. Yang itu sangat saya sayangkan, kita sayangkan bersama. Ustaz Abi Maki ini ternyata sudah mengetahui perjalanan ya seperti apa sisam ini. Ya, dia sudah tahu kejadian yang dia lakukan, permasalahan yang dia lakukan, LGBT yang dia lakukan, banyak korbannya, dan dia sudah tahu sejak dahulu. Yang kemudian diberikan semacam ya, taruhlah misalnya mengatakan, kalau saya mengatakan ini pembiaran. Karena hanya di antara asatidzah tertentu yang mengetahui si fulan ini, si Sam ini LGBT, kemudian tidak dilaporkan ke polisian, kemudian atas dasar musyawarah mereka kemudian memaafkan si Sam ini. Ini keliru. Ini kesalahan Ustaz Abi Maki dan ustaz-ustaz yang lainnya yang sudah mengetahui bahwasanya si Sam ini terindikasi atau dia memiliki penyakit LGBT, dan kemudian dibiarkan, akhirnya banyak korban yang terjadi. Nah, ini yang kita sayangkan. Seharusnya si ustaz ini ketika dia sudah tahu bahwasanya si Sam ini memiliki penyimpangan seksual, bahkan sudah ada korbannya, ini harus dilaporkan tanpa melihat siapapun dia, tanpa memandang bulu. Apatah lagi kalau si Sam ini dia melakukan tindakan tersebut dengan dalil Nabi juga melakukannya kepada Ali. Bahkan dia mengatakan andaikan Ali melihatnya dia melakukannya. Bahkan dia mengatakan bahwasanya andaikan kalau Imam Syafi'i melihatnya maka dia juga membiarkannya. Ini sudah yang pertama adalah pelecehan terhadap agama Islam. Kemudian yang kedua adalah dia sudah melakukan tindakan kotor ya, seperti LGBT ini. Ini seharusnya di speak up. Ini salahnya mereka ini. Saya sudah komen kepada beliau, antum salah sejak awal, sudah speak up, sudah sampaikan. Ini penyakit. Karena Nabi SAW mengatakan, apabila kalian melihat ada orang yang melakukan tindakan kaum Sodom, ya, maka yang melakukan dan si korban itu dibunuh. Kenapa zaman rahmatullah? Karena penyakit ini susah berubahnya, susah untuk diobati. Ya, kecuali dengan di-cut. Kenapa si korban? Karena dikhawatirkan nanti juga korban akan melakukan demikian. Ini bahayanya penyimpangan LGBT. Ya, dan sekarang subhanallah penyakit ini ya bukan hanya di dunia orang-orang awam, tapi siapa saja bisa menimpa penyakit. Namanya penyakit. Mau ustadz, mau dai, mau kiai, mau tokoh agama, mau tokoh masyarakat, mau rakyat biasa, pemerintah. Ya, kita tidak bisa menafikan penyakit ini, siapapun bisa menimpanya. Nah, ini namanya penyakit dan dia harus diobati dan tidak boleh didiamkan. Seharusnya Ustaz Abi Maki dan ustaz yang lain itu melaporkan sejak dahulu agar ini diproses. Nah, makanya sekarang ini di speak up karena sudah banyak korban, karena pembiaran terus menerus. Kemudian yang berikutnya jawab dari rahmatullah. Ya, taruhlah misalnya si Sam ini Salafi Wahabi, Hirpras Salafi Wahabi. Kita tanyakan, apakah orang yang berjalan di atas agama ini tidak terjatuh dalam kesalahan dan kekeliruan? Siapapun orangnya, sebagaimana saya katakan, mau ustadz, mau dai, siapapun itu. Ya, jangankan Salafi Wahabi, dia di kalangan NU saja terjadi pelecehan seksual, di berbagai pondok pesantren, kita akui. Karena ini penyakit masyarakat yang harus diobati. Dan bahkan mungkin yang kita merasa miris, seharusnya yang dai terdepan dalam memerangi LGBT ini seharusnya menjadi garda terdepan. Ya, bahkan tidak sedikit di antara mereka itu terjangkiti penyakit ini. Ya, makanya zaman rahmatullah, inilah pentingnya ya, harus ada semacam monitoring ya. Di pondok itu harus ekstra penjagaannya, ekstra pengawasannya. Tidak boleh kita kemudian mengatakan kayak itu tempat ini. Tidak boleh. Karena syaitan akan senantiasa menggoda anak Adam. Ini kita harus paham bersama.
Syaitan itu tidak akan pernah berhenti menggoda anak Adam, siapapun manusia. Jangan bilang ustadz itu sudah tidak digoda lagi, salah. Semakin Anda berilmu, semakin Anda seorang ustadz, semakin Anda memegang peranan penting dalam masyarakat, maka godaan syaitan itu semakin besar. Jadi jangan salah, zaman rahmat Allah. Tidak akan mungkin kita sampaikan seperti ini kalau Nabi SAW tidak sampaikan. Bahkan Nabi SAW mengatakan, kelak nanti ada orang yang di dalam neraka itu akan disiksa sampai orang melihatnya, dan kemudian dikatakan, kamu dahulu di dunia ini seorang dai, seorang ustaz, kenapa kau masuk neraka? Maka dikatakan kepadanya bahwasanya dia ini adalah lisan yang menyampaikan, namun dia melakukan perbuatan kotor. Dan seperti itu, tidak ada jaminan. Seorang ustaz, seorang dai, seorang kiai, seorang siapapun itu, tidak ada jaminan kalau dia selamat dari ujian fitnah dunia ini. Tidak ada. Fitnah wanita, fitnah harta, fitnah penyimpangan LGBT, siapapun di antara kita, jangan rahmatullah. Ya. Kalau kita ingin mengatakan penduduk surga itu tanpa dosa, mustahil. Hanya Nabi dan Rasul yang ma'asum. Selebihnya tidak masuk, tidak dijaga oleh Allah. Jadi jangan katakan penduduk surga itu masuk surga tanpa dosa. Subhanallah. Bahkan orang masuk surga itu bukan karena amalannya, tidak sampai dan mampu amalannya memasukkan dia ke dalam surga. Orang masuk surga karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita pahami. Ya. Jangan kemudian kita mengatakan, wah, apalagi menuduh saudara kita Heri Pras terjangkiti penyakit itu karena hanya pernah podcast dan ngobrol bersama dengan si Sam ini. Kemudian kita juga menjas dan mencap beliau ini juga terindikasi LGBT. Na'udzubillah. Ya, kita juga tidak pernah tahu ternyata orang-orang yang selama ini bersama dengan Syam, yang selama ini keliling safari dakwah, bahkan dibawa Sam ini ke mana-mana, itu mereka mengaku kita kecolongan. Kita tidak tahu karena memang kita hanya mengakui manusia secara zahir, ya bukan secara batinnya. Ada pun batinnya hanya Allah yang tahu. Ya sama anak antum dan seterusnya, kita ini semua pelaku dosa. Dosa kecil, dosa besar, dosa sembunyi, dosa terang-terangan. Cuma Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan dosa kita. Ya, kita tidak pernah tahu ternyata anak antum sudah ada banyak dosa di hadapan Allah. Nah, ini zaman rahmatullah. Yang terakhir, kalau daripada apa yang kita bisa sampaikan, ya kita menunggu ya proses yang akan dilakukan oleh pengadilan pemerintah dalam kasus ini. Ya, dan kita tidak bisa menutup mata, dan kita harus akui, andaikan itu terjadi, ini kesalahan, ya harus dihukum ya sesuai dengan peradilan yang ada. Kalau dalam Islam itu jelas, ya jelas ada saksi, ada korban, ada orang yang menyaksikan, tegas permasalahan ini, ya sudah selesai, langsung diberikan hukuman kepada orang seperti ini, dan hukumannya tidak main, mati. Ya, hukumannya tidak ringan. Bahkan para ulama itu berselisih pendapat bagaimana kita menghukum orang seperti ini. Di antara mereka ada yang mengatakan itu dilempar di tempat dari tempat yang tinggi. Kemudian di antara mereka ada yang mengatakan dilempar di batu yang besar. Sebagian di antara mereka itu dibakar. Nah, itu khilaf di antara para ulama, menunjukkan Islam tidak mentolerir apapun dari semua kesalahan yang ada, siapapun orangnya. Mau dia ustaz, mau dia kiai, kalau dia melakukan kesalahan itu harus dihukum. Jangankan kita, Nabi SAW dengan tegas, ya suatu ketika ada terjadi permasalahan di antara para sahabat, di antara mereka ada yang mencuri, kemudian datanglah anak angkatnya Nabi SAW untuk bisa memberikan semacam keringanan agar tidak dipotong tangan. Nabi SAW marah. Apa kata Nabi SAW? Demi Allah Subhanahu wa taala, andaikan Fatimah binti Muhammad itu sarakat laqata'tu yadaha. Andaikan Fatimah binti Muhammad itu mencuri, maka saya akan potong tangannya. Artinya apa? Dalam kasus apapun itu bentuk kasusnya, permasalahan yang ada di tengah-tengah umat itu tidak akan menjadi ringan sampai kita berikan hukuman kepadanya tanpa memandang bulu. Nah, jangan bilang, wah ini syekh, ini ustaz, ini kiai, kasihan dihukum. Jangankan syekh, kiai, ustaz, habaib, anak Nabi SAW, Nabi sendiri mengatakan, andaikan Fatimah binti Muhammad itu mencuri, saya potong tangannya. Gak ada pengecualian dalam hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita tunggu saja si Sam ini ditangkap, diproses, karena ini sementara proses penjemputan di Mesir. Mudah-mudahan ada titik terang, kemudian dia dibawa ke Indonesia karena permasalahannya di Indonesia. Dan kemudian kita akan melihat kasus ini seperti apa, dan harus ada efek jerah. Ini penyakit sudah yang tidak boleh ditolerir. LGBT sekarang, naudzubillah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini sudah merambah siapapun, ya mungkin di pihak Kristen, Islam, Hindu, Buddha. Ini penyakit yang kita perangi bersama, karena ini penyakit masyarakat, ya bukan penyakit yang hanya ada pada Islam atau agama yang lainnya, tidak, tetapi ini penyakit masyarakat yang siapa saja bisa terkena dengan LGBT ini. Nah, kita perangi bersama, karena ini merusak moral, meracuni anak-anak, dan merusak generasi kita. Nah, ini sedikit saya bisa counter
supaya kita jangan kemudian mengaitkan sesuatu yang tidak sepantasnya kita kaitkan, ya, mengatasnamakan ini dan itu. Baik, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.